Hai sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Andi. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, mungkin ada sekitar 2 bulan atau 1,5 bulan kita tidak berjumpa. Kami sebelumnya mohon maaf tidak bisa mendokumentasikan kegiatan kami. Ini sebetulnya kegiatan panen untuk yang ke-7 kalinya atau bahkan ada yang 8 kali. Nah, tetapi untuk panen pertama sampai panen ke-7 tidak bisa kami dokumentasikan karena ada beberapa kesibukan baik dari saya sebagai petaninya dan juga dari kameramen. Nah, dalam video ini saya ingin mereview hasil akhir dari produk losi ini. Nah, seperti apa perawatannya dan bagaimana hasil akhirnya? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Berbicara mengenai budidaya cabai, varietas sangat menentukan hasil dari pendapatan dari seorang petani. Dan kali ini kita mencoba menggunakan bibit losi yang kebetulan sedang digalakkan oleh Duta Petani Milenial Riau, yakni Mas Wiono di daerah Dumai. Dan kita coba membudidayakan bibit losi ini lebih kurang sekitar 600 pohon. Nah, itu dia. Jadi dari perawatan, dari mulai pembibitan sampai dia panen, saya sedikit ingin bercerita bahwa losi ini jika kita bandingkan dengan varietas dari dataran tinggi dan kita bawa ke dataran rendah, itu sedikit losi ini lebih tahan terhadap jamur dan juga penyakit. Nah, contohnya jika saya bandingkan dengan periode tahun lalu, itu saya menanam bibit kopai. Itu kan basicnya dari dataran tinggi, saya bawa ke dataran rendah. Nah, kopai itu pohonnya memang besar, bahkan bisa 2 kali lipat dari besarnya pohon losi ini. Tetapi kopai ini sangat rentan terserang jamur dan bahkan tidak bisa kita panen menjadikan dia panen merah. Dia sangat rentan terserang dengan jamur antraknosa, sehingga ketika kita biarkan buahnya menjadi merah, sering sekali buah tersebut menjadi kering karena jamur antraknosa tersebut. Tetapi berbeda dengan bibit losi ini. Bibit losi ini untuk jamur antraknosanya bisa dibilang tidak ada. Tetapi ada yang penyakit baru yang baru saya temukan, yaitu jamur Phytophthora. Nah, seperti ini. Nah, ini tanaman yang terserang jamur Phytophthora. Tetapi ini sudah bisa kita kendalikan dan ini ibaratnya bisa dibilang sudah sembuh, tetapi tidak saya bersihkan. Nah, kenapa tidak saya bersihkan? Ini adalah untuk menandakan bahwa tanaman itu sembuh. Karena kalau misalnya dia belum sembuh, otomatis tidak akan ada pertumbuhan cabang di bagian sininya. Tetapi pada hari ini sudah ada pertumbuhan cabang, sehingga sudah bisa dibilang sembuh. Nah, dan juga memang untuk losi ini sendiri di daerah ini memang rentan terserang hama trip. Itu sudah berapa kali kita kendalikan masih tetap terserang, dan juga ulat. Nah, ini contohnya. Ini yang terserang ulat. Nah, ini juga kita sudah kendalikan dan juga sudah teratasi. Nah, mungkin karena kesibukan itu juga untuk pemanenan tidak kami terlalu dokumentasikan, tetapi intinya dengan adanya dokumentasi ini kami ingin menyampaikan kepada para sahabat tani bahwa hasil akhir dari kegiatan ini ya bisa dibilang cukup berhasil dan bisa kita lakukan pemetikan pada warna merah cabai tersebut. Nah, kemudian untuk dari bobotnya sendiri, losi ini jika kita bandingkan dengan bibit cabai lain sedikit lebih ringan. Memang ada yang sedikit panjang dan ada yang sedikit pendek. Nah, itu memang tergantung dari struktur tanah dan juga kebutuhan nutrisi apakah cukup atau tidak. Tetapi jika kita rata-ratakan, panjangnya cabai losi ini lebih kurang berkisar antara 15 cm sampai 20 cm. Ada juga yang panjangnya mungkin yang ini. Nah, ini
Nah, ini lebih kurang 15 cm atau 20 ini kalau tidak salah. Nah, jadi sahabat tani, untuk bobotnya ini, buahnya ini sedikit lebih ringan. Jadi kadang kalau kita bandingkan dengan varietas akar itu 1 onsnya itu lebih kurang 10 sampai 11 buah. Nah, tetapi ini kemarin saya juga lakukan penimbangan, jika rata-rata buahnya seperti ini semua, ini rata-rata lebih kurang untuk 1 onsnya itu lebih kurang sekitar 15 sampai 17. Tetapi jika dia pendek seperti ini, nah ini kadang sampai 20 buah ini per 1 onsnya. Nah, itu dia. Nah, kemudian sahabat tani, saya ingin juga menyampaikan bahwa pada hari ini untuk lebih kurang sekitar 600 batang dan yang bisa dibilang selamat itu lebih kurang 400 batang, itu panennya lebih kurang sekitar 60 kilo baru sahabat tani. 60 kilo dari panen pertama sampai panen ke-7 ini. Untuk yang panen saat ini belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap pemanenan. Nah, itu dia. Dan untuk harga saat ini lebih kurang berkisar di harga 25.000 per kilonya, tetapi itu langsung kami yang mengecerkan kepada pedagang sehingga tidak diberikan ke pengepul, sehingga kami bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Karena jika misalnya kita kasih ke tengkulak, itu biasanya kalau harga 25.000 di pasar, itu di petaninya kadang 15 dan kadang ada yang sampai 13. Jadi untuk meminimalisir itu kami langsung jual ke masyarakatnya. Oke, baik sahabat tani. Di awal dulu memang tidak ada bagaimana pemupukan dasar. Nah, sedikit ingin saya bongkar bahwa sebetulnya di penanaman cabai ini kami tidak menggunakan pupuk dasar. Tidak ada pupuk kandang, tidak ada pupuk kimia yang kami gunakan sebagai dasaran, dan tidak ada diberikan perlakuan dolomit. Nah, itu dia sebetulnya. Dan kemudian dolomit ini atau pupuk kandang ini dan pupuk dasar kimia ini hanya menggunakan sisa dari tanaman kacang panjang kalau tidak salah waktu itu. Jadi memang ini lahan janda dari kacang panjang, dan tidak ada kami berikan perlakuan apapun. Setelah kami cabut batang kacang panjangnya, lalu kemudian kami cangkul lagi bedengannya, kami gemburkan, lalu kemudian kami tanam. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada pemberian pupuk kandang, tidak ada pemberian pupuk dasar kimianya. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan tanaman kita. Nah, ini dia. Jadi kalau saya lihat-lihat, jika saya bandingkan dengan periode waktu saya menanam cabai yang pertama, itu sangat ibaratnya sangat berpengaruh dengan adanya pemberian pemupukan dasar. Kalau misalnya menggunakan pupuk kimia atau pupuk dasar, pupuk kandang atau segala macam, mungkin tanaman bisa lebih bagus daripada ini. Nah, itu memang kesalahan dari kami sebagai petaninya.